Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Longqi melangkah turun dan hanya menatap Chen Ping dengan dingin, matanya penuh amarah dan kebencian. Wah, tunggu saja, Ryuzaki pergi bersama para pelayannya. Chen Ping tidak takut dengan ancaman Longqi, tetapi melihat orang-orang di bawah dan bertanya, siapa lagi yang ingin mencoba? Semua orang saling memandang, dan sesaat tidak ada seorang pun yang berani naik ke panggung. Pria besar itu menatap pria bermata biru, lalu dia melompat ke peron. Biar aku coba. Pria besar itu menatap Chen Ping dan berkata, orang besar itu tahu bahwa ada tentara yang berpatroli di kota, dan tidak akan mudah untuk menyerang Chen Ping dan anak buahnya. Tetapi jika dia dipukuli sampai mati oleh Chen Ping di atas panggung, itu hanya akan menjadi nasib buruk Chen Ping. Saat itu, dia bisa membawa sendiri tas penyimpanan di tubuh Chen Ping ke atas panggung. Chen Ping melirik lelaki besar itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandinganku, jadi jangan coba-coba. Anda tidak akan tahu kecuali Anda mencobanya. Setelah berkata demikian, pria besar itu meninju muka Chen Ping. Ini adalah langkah mematikan. Orang ini ingin membunuh Chen Ping dengan satu pukulan. Chen Ping sedikit mengernyit, kau ingin membunuhku. Dia menyadari bahwa pria besar itu ingin membunuhnya. Ya, jika kau serahkan semua koin abadi yang kau miliki, aku bisa mengampunimu. Pria besar itu berhenti berpura-pura dan berbicara langsung. Jadi, kau di sini untuk mendapatkan koin abadi dariku. Tapi jika kau menginginkan koin abadi dariku, kau harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, Chen Ping pun melayangkan pukulan. Wah, kedua tinju itu saling beradu, dan lelaki besar itu terus-menerus mundur, dan seluruh lengannya jatuh dalam sekejap. Kamu, si pria besar terkejut, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu besar dengan ukuran tubuhmu? Itu bukan urusanmu. Chen Ping menendang keluar. Wah, tendangan itu mendarat tepat di tubuh lelaki besar itu, dan dia terlempar dari panggung dalam sekejap bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kalian harus tahu bahwa formasi tersebut belum ditutup, dan orang besar itu tidak dapat menggunakan aura sihir. Begitu saja, dia melihat dirinya terjatuh ke arah peron. Semua orang berseru karena terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa orang besar ini akan kalah hanya dengan satu gerakan. Tubuh lelaki besar itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam di tanah, dan dia hancur. Berkeping-keping, lebih parah dari mati. Dalam sekejap, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Semua orang tak percaya, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Pria besar ini 2 kali lebih besar dari Chen Ping. Anda harus tahu bahwa kekuatan fisik murni dihitung berdasarkan ukuran tubuh. Siapa yang menyangka tubuh rapuh Chen Ping bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu? Lelaki bermata biru itu hanya melirik ke arah mayat lelaki besar itu lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Chen Ping juga melompat turun dari peron. Sekarang setelah 10 pertandingan usai, tidak ada gunanya bagi Chen Ping untuk tidak mengundurkan diri. Semua orang memandang Chen Ping. Melihat tingkatan Chen Ping yang hanya berada pada tingkat pertama alam transformasi abadi, tidak seorang pun berani percaya bahwa tubuh seseorang di tingkat ini dapat menjadi begitu kuat. Ayo pergi. Chen Ping mengambil uang itu dan berkata kepada Xiu Rui yang tertegun. Chen Ping mengikuti Xiu Rui kembali ke penginapan. Masih belum selesai. Orang ini tidak tahu bagaimana menjadi lelah. Tetapi tepat setelah Chen Ping kembali ke kamarnya, seseorang mengetuk pintu. Chen Ping sedikit terkejut. Dia tidak tahu siapa yang mencarinya. Lagi pula, dia baru saja tiba di Rhino City dan tidak mengenal siapapun. Ketika Chen Ping membuka pintu, dia mendapati bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu tidak tinggi, mengenakan jubah kain abu-abu, dan sangat kurus. Sangat kontras dengan orang-orang tinggi dan kuat di kota Badak.
Siapa yang kamu cari? Chen Ping bertanya. Mencarimu. Orang tua itu tersenyum tipis dan berjalan langsung ke kamar Chen Ping tanpa menunggu undangan Chen Ping. Chen Ping merasa sedikit tidak puas saat melihat perilaku aneh lelaki tua itu. Bagaimanapun, ini adalah kamarnya, dan lelaki tua itu masuk tanpa undangannya. Itu sangat kasar. Sepertinya kita tidak saling kenal. Chen Ping bertanya pada orang tua itu. Aku tidak mengenalnya, tetapi sekarang aku mengenalnya, bukan? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Chen Ping terdiam. Dia bahkan tidak tahu nama lelaki tua itu, dan pihak lainnya pun tidak tahu namanya. Bagaimana dia bisa mengatakan mereka saling kenal? Permisi, saya perlu latihan dan tidak ingin diganggu. Chen Ping tidak senang dan memerintahkan mereka pergi. Tetapi lelaki tua itu tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di tempat tidur Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening dan menjadi waspada, siap menggunakan pedang pembunuh naga kapan saja. Jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu dan aku tahu kalian semua adalah biksu manusia. Orang tua itu tersenyum sedikit. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menatap lelaki tua itu dan diam-diam membentuk formasi untuk menyegel seluruh ruangan. Karena lelaki tua itu tahu identitas manusianya, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Orang tua itu juga menyadarinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus tersenyum dan berkata, "Sudah kubilang, kamu tidak perlu gugup. Karena aku tahu kamu manusia, aku tidak melaporkanmu, yang membuktikan bahwa aku tidak akan menyakitimu. Dan aku juga tahu bahwa kau dibawa ke sini dari alam surga oleh Dao Agun." Perkataan lelaki tua itu membuat Chen Ping semakin bingung. Dia tidak mengerti bagaimana orang tua itu tahu hal itu. Kalian harus tahu bahwa Chen Ping sudah memiliki aura klan binatang, jadi mustahil baginya untuk mendeteksinya. Dan dia datang dari alam surga, bagaimana kamu tahu hal ini? Tepat ketika Chen Ping ragu-ragu, senyuman di wajah lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, lalu dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Chen Ping. Orang tua itu menyerang begitu cepat sehingga Chen Ping tidak punya waktu untuk menghindar. Apa yang akan kamu lakukan? Chen Ping tidak mengerti mengapa lelaki tua itu tiba-tiba menyerangnya. Katakan padaku, mengapa kau memiliki darah keluargaku? Orang tua itu bertanya pada Chen Ping. Garis keturunan keluargamu. Kamu dari keluarga mana? Chen Ping bertanya dengan bingung. Sejujurnya, saya juga seorang kultivator yang datang untuk menemukan alam surgawi. Saya telah dibimbing oleh Dao Agung selama ratusan tahun. Aku merasakan darah di tubuhmu dan tahu bahwa kau pasti berasal dari alam surgawi. Namun, aku tidak pernah ingat bahwa ada orang sepertimu di keluarga kita. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Senior, apakah kamu dari suku binatang yang dibawa ke sini dari dunia surgawi? Chen Ping dipegang oleh seseorang dan mulai memanggilnya senior. Omong kosong, kalau bukan karena para manusia binatang, bagaimana aku bisa tinggal di kota badak? Kata orang tua itu. Kalau begitu, senior, bolehkah aku bertanya padamu, kamu ini manusia binatang jenis apa? Aku juga bisa mengingatnya. Chen Ping tidak tahu mengapa dia memiliki garis keturunan keluarga yang disebutkan lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa bertanya dengan jelas. Ketika aku berada di alam surga dan manusia, aku adalah Raja Rubah, kata orang tua itu. Ketika Chen Ping mendengar kata, Raja Rubah, ia langsung teringat pada putri Raja Rubah, Bai Qian. Mereka berdua telah berlatih kultivasi ganda berkali-kali, dan juga telah menjalani fusi darah. Bai Qian juga memiliki darah Chen Ping di tubuhnya. Senior, aku ingin tahu siapa Bai Qian di matamu. Chen Ping bertanya, itulah gadis kecilku, kata lelaki tua itu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dituntun ke surga oleh Dao Agung, dia benar-benar akan bertemu dengan ayah mertuanya. Aku belum pernah mendengar Bai Qian membicarakannya, tapi senang rasanya ada seseorang yang kukenal di tempat yang asing ini.
Senang rasanya memiliki lebih banyak wanita, ada ayah mertua di mana-mana. Chen Ping berlutut di depan lelaki tua itu sambil mengeluarkan suara keras, yang membuat lelaki tua itu ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Ayah mertuaku tersayang, terimalah salamku. Chen Ping bersujud beberapa kali kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Chen Ping dengan kaget, apa maksudmu? Apakah kau mengikuti putri kuda? Chen Ping mengangguk, baik Qian dan aku telah berlatih kultivasi ganda, jadi kami berdua memiliki darah satu sama lain. Di tubuh kami, apakah kamu mengatakan kebenaran? Orang tua itu sedikit tidak yakin. Ayah mertua, saya tidak berani berbohong. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menceritakan tentang Bai Qian kepada lelaki tua itu secara rinci. Dia bahkan memberitahu lelaki tua itu tentang tanda lahir di bagian pribadi Bai Qian, yang membuat lelaki tua itu mempercayainya. Lagi pula, siapapun yang mengetahui hal ini pasti pernah tidur dengan Bai Qian. Jadi kamu benar-benar menantuku, cepatlah bangun. Orang tua itu mengakui identitas Chen Ping. Orang tua itu memandang Chen Ping dari atas ke bawah, dan semakin menyukainya. Kemudian dia menepuk bahu Chen Ping dan berkata, tidak buruk. Meskipun wilayah kekuasaanmu tidak tinggi, kekuatanmu bagus dan kamu tampan. Apakah kalian berdua akan punya anak? Belum, kami berencana untuk menunggu sampai Bai Qian tiba di surga dan memiliki tulang abadi sebelum memiliki anak. Dengan begitu, anak itu akan lahir dengan tulang abadi dan dapat menang di garis start. Maka kamu juga bisa berada di sini, untuk membantu mengurus cucu-cucumu dan menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga. Chen Ping membodohi orang tua itu. Hahaha, aku akan menyiapkan banyak hadiah untuk cucuku saat itu. Orang tua itu sangat gembira mendengarnya, lalu bertanya, seberapa kuat Bai Qian saat ini? Apakah dia akan segera ke surga? Orang tua itu tampak sedikit tidak sabar dan ingin Chen Ping segera memiliki anak dengan Bai Qian. Sebentar lagi, kurasa dia bisa datang lagi saat jalan itu menuntunnya. Kata Chen Ping, bagus sekali. Orang tua itu sangat gembira. Melihat kegembiraan lelaki tua itu, Chen Ping tidak tega menipunya. Namun, ini adalah kebohongan putih dan tidak boleh dianggap kebohongan. Hubungan antara Chen Ping dan Bai Qian adalah benar. Ayah mertua, aku heran bagaimana ayah tahu kalau kita ini manusia. Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menemukanmu di arena. Aura darahmu sangat familiar bagiku. Meskipun orang di sebelahmu mengenakan jimat penyembunyian, sebagai iblis rubah, kami sangat peka terhadap aura, jadi aku mampu mendeteksinya. Orang tua itu mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Ayah mertua, Anda telah berada di kota Badak selama ratusan tahun. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda mendapatkan sumber daya budidaya di kota Badak. Sumber daya yang kubawa dari alam surga hampir habis. Jika aku hanya mengandalkan energi surgawi dari alam surga untuk berkultivasi, kecepatanku akan sangat lambat. Chen Ping ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan sumber daya. Selama dia memiliki sumber daya dan konversi waktu abnormal dari menara penekan iblis, Chen Ping yakin bahwa dia akan segera mampu menerobos ke alam abadi. Faktanya, selain energi abadi surga dan bumi, sumber daya di alam surgawi ini sangat sedikit. Itulah sebabnya ketiga suku itu terpecah belah dan seringkali saling bertarung. Mereka semua bertempur memperebutkan sumber daya. Itu bukan sekadar perang antara tiga suku. Bahkan antara suku yang sama, dua kota akan saling mencaplok sumber daya. Tetapi jika kamu ingin mencari sumber daya untuk kultivasi, maka carilah cara untul sebagai penyembah. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan banyak sumber daya. Di rumah tuan kota, orang-orang akan dibawa keluar kota secara berkala neraka. Atau kau bisa pergi ke pasar gelap untuk bertarung. Di kota Bisman ini, semua orang kompetitif dan suka bertarung. Pertarungan yang baru saja kau lakukan di panggung tinggi adalah kompetisi resmi. Ada juga arena pasar gelap di Rhino City,
yang juga mengandalkan kekuatan dan intensitas fisik. Namun, Anda dapat bertaruh pada pertarungan pasar gelap. Jika menang, Anda dapat memenangkan koin peri dan kemudian membeli berbagai sumber daya. Orang tua itu menjelaskan secara rinci kepada Chen Ping. Bagaimanapun, dia adalah menantunya, jadi tentu saja dia harus memperkenalkan semuanya dengan jelas. Setelah mendengarkan perkataan lelaki tua itu, Chen Ping merasa bahwa bukanlah ide yang bagus untuk melayani sebagai pendeta di istana Tuan Kota. Lagi pula, kekuatannya tidak cukup baik. Namun, ia bisa mencoba tinju di pasar gelap. Ayah mertua, sekarang sudah malam. Kamu bisa tinggal di sini dan membawaku ke pasar gelap besok, kata Chen Ping. Ya, dengan keterampilanmu dan kekuatan tubuhmu, kamu seharusnya tidak akan kesulitan memenangkan beberapa permainan. Orang tua itu mengangguk. Chen Ping membawa lelaki tua itu ke menara penekan setan. Waktu berlalu dengan cepat di sini, dan 1 malam berkultivasi setara dengan 10 malam di luar. Melihat menara penekan setan milik Chen Ping dan mendengarkan Chen Ping menjelaskan kemampuannya, lelaki tua itu juga sangat terkejut. Menantu laki-lakiku tersayang, kamu benar-benar mampu. Orang tua itu semakin menyukai Chen Ping.